Selamat datang di channel Dia Aksara. Jadi kali ini aku mau bahas tentang bagaimana pengalamanku menjadi seorang introvert selama kurang lebih 3 tahun. Jadi gimana ya? Khususnya aku ya sebagai orang introvert itu sangat-sangat tidak menyukai yang namanya keramaian atau berinteraksi kepada orang-orang yang tidak saya kenali. Mungkin bagi orang itu adalah hal yang bagus karena dimana kita bisa bersosialisasi, kita bisa berbagi cerita, belajar bagaimana caranya berteman. Tapi bagi saya itu tidak perlu, sangat tidak perlu bagi saya karena di saat ada di situasi di mana saya seorang introvert dan dipaksa harus bersosialisasi atau setidaknya mengobrol sedikit demi sedikit kepada orang yang saya tidak kenali, itu sangat membebani mental saya dan merusak psikologi saya. Karena secara sadar saya tidak mau berbicara padanya selagi tidak perlu, karena dia bukan teman saya dan kenapa saya harus memaksakan diri untuk bersosialisasi hanya untuk kepentingan bersama. Dan di sisi lain, secara etika mungkin saya kurang sopan karena saya berada di satu tempat yang dimana kita punya tujuan sama, tapi saya tidak mau mengajaknya bersosialisasi atau mengobrol. Tapi menurut saya, bagaimana ya? Itu sangat melelahkan ya. Melelahkan bagaimana kita harus berpikir sebagai orang introvert agar terlihat menyenangkan atau setidaknya bisa mengobrol kepada orang-orang. Dan saya sangat menjauhi situasi seperti itu. Itu kenapa teman saya itu semakin dikit, semakin hari semakin gak ada punya teman ya. But it's okay. Teman bukanlah segalanya. Dan saya bukan berarti tidak punya teman. Saya punya teman, cuma sedikit berharga. Dan bukan berarti saya membenarkan tindakan saya. No. Setiap orang punya caranya masing-masing. Bagaimana cara menyikapi kesulitan atau hal-hal yang mereka akan hadapi. Jadi itu tidak ada salah siapapun. Saya cuma cerita bagaimana rasanya menjadi seorang introvert. Dan waktu ini itu pas tahun baru 31 Desember 2024. Itu adalah dimana hari yang paling mencengkam dalam hidup saya, paling berisik. Karena kita tidak bisa menghindarinya. Beda halnya dengan satu kelompok orang yang saya temui, mungkin saya bisa menghindarinya, pergi kemana, lalu menjauhinya, itu mungkin saja. Namun di pesta tahun baru 31 Desember 2024 itu adalah hal yang sangat mustahil. Dan saya berada di pusat kota, akan sangat sulit untuk menghindari bar, ledakan mercon atau petasan, dan itu sangat membisingkan. Ya, tapi itulah manusia. Mereka akan berusaha menikmati kebahagiaan yang mereka dapatkan. Walaupun bersifat sementara. Sangat sementara. Karena coba kalian pikir. Melakukan pesta kembang api, membeli mercon, petasan, itu harganya sekitar ya mungkin 200 atau 100 ribu, bahkan ada yang 500. Dan mereka menyalakan dengan sukarela, ditembakkan di atas langit dan dilihat oleh beberapa orang yang sudah siap merekamnya. Apakah itu tidak kesenangan sementara? Dia merelakan uang 200 ribu untuk dinikmati semua orang.
dan itu tidak baik untuk orang yang tidak menyukainya. Tapi rata-rata sih menyukainya ya. Banyak orang yang antusias dan menunggu-nunggu jam 12 atau pergantian tahun, di mana itu akan digencarkan seluruh petasan menghiasi langit hitam di atas awan. Wadidaw. Dan itu sangat ya lumayan menjadi pengalaman yang wow, ternyata rasanya begini ya. Tidak bisa menghindari sesuatu. Walaupun kita tidak menyukainya, kita harus tetap menerima dengan lapang dada. Ya, tapi begitu ya. Ini pure pendapat Betani, pendapat pribadi. Jadi tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa disalahkan. Tapi ya sekian ya untuk hari ini. Jangan lupa subscribe.